Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geza Psesa dengan NIM A1C221036. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pendekatan IQ, SQ, EQ, CQ, dan AQ dalam aplikasi pembelajaran matematika. Berikut videonya. Secara umum, kecerdasan intelektual ini merujuk pada potensi yang dimiliki oleh individu untuk mempelajari sesuatu lewat alat berpikir. Kecerdasan ini juga dapat dinilai dari kemampuan verbal dan logika berpikir dari seseorang. IQ sendiri dibentuk oleh otak kiri yang mencakup kecerdasan linear, matematik, dan logis sistematis. Namun, kecerdasan intelektual ini tidak melibatkan emosi dalam memperoleh informasi. John Weissentrock berkata, intelijensi adalah keahlian memecahkan masalah dan kemampuan beradaptasi pada pengalaman hidup serta belajar dari pengalaman hidup. Apakah IQ bisa menjadi tolak ukur kemampuan pikir manusia? Menurut ahli, IQ berperan sekitar 20% dalam kehidupan manusia. Ada 4 peran dari IQ, yaitu: pertama, menjadi media penyimpanan pengetahuan baru. Kedua, alat mendapat pengetahuan baru. Ketiga, membantu memahami sesuatu. Dan yang terakhir, membantu meningkatkan pengetahuan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi IQ, diantaranya: pertama, dari faktor genetik. Menurut Dr. Bernard Delvin, faktor genetik memiliki peran sebesar 48% dalam membentuk IQ anak. Selanjutnya, gizi. Beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa makanan merupakan faktor yang menentukan kecerdasan anak, sedangkan faktor utama meningkatnya kecerdasan anak adalah gizi atau nutrisi yang didapat. Selanjutnya, peranan ibu. Banyak penelitian berpendapat bahwa status pendidikan seorang ibu berpengaruh terhadap kualitas pengasuhannya. Pendidikan ibu yang rendah mengakibatkan penyimpangan pada tumbuh kembang dan gizi anak. Menurut Zohar dan Marshall, orang yang pertama kali mengeluarkan ide tentang konsep kecerdasan spiritual mendefinisikan kecerdasan spiritual ini adalah kecerdasan untuk memecahkan persoalan makna dan juga nilai. Dan kecerdasan ini juga menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lainnya. Menurut Zohar dan Marshall, pertama kemampuan bersifat fleksibel, selanjutnya kemampuan menghadapi masalah, kualitas visi dan nilai, keengganan untuk menyebabkan kerugian, kecenderungan melihat berbagai hal, dan terakhir kecenderungan untuk bertanya. Menurut Kasiharyo, untuk meningkatkan kecerdasan matematik, salah satunya dengan meningkatkan kecerdasan spiritual. Dengan adanya kecerdasan spiritual, siswa diharapkan bisa mengambil keputusan. Karena dengan adanya kecerdasan ini, siswa dituntut untuk memahami setiap persoalan yang ada. Selain itu, motivasi juga dibutuhkan untuk meningkatkan prestasi pembelajaran matematika pada anak. Saloveri dan Mayer mendeskripsikan bahwa kecerdasan emosional sebagai kemampuan memantau dan mengendalikan perasaan sendiri serta menggunakan perasaan untuk memandu pikiran dan juga tindakan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi emosional anak, salah satunya adalah otak. Selain itu juga, faktor luar juga dapat mempengaruhi perkembangan kecerdasan emosi dari anak. Lingkungan keluarga merupakan sekolah pertama dalam mempelajari emosi. Orang tua adalah subjek pertama yang perilakunya ditiru oleh anak. Lingkungan masyarakat dan pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi seseorang. Kecerdasan emosi dapat ditingkatkan melalui berbagai macam pelatihan, misalnya asertivitas. Dari pernyataan tadi dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosional dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, non-keluarga, dan juga struktur pada otak. Pertama, kecerdasan emosional menjadi alat ukur pengendalian diri. Selanjutnya, kecerdasan emosional dapat diimplementasikan sebagai cara untuk membesarkan ide, konsep, atau produk. Dan yang terakhir, kecerdasan emosional merupakan modal penting untuk mengembangkan bakat di bidang apapun. Kecerdasan emosional yang dimiliki oleh siswa sangat berpengaruh terhadap proses belajar dan hasil belajar. Karena emosi memancing tindakan seseorang terhadap apa yang dialaminya.
Pembelajaran matematika merupakan pengembangan pikiran rasional yang mana kita dapat merefleksikannya di kehidupan sehari-hari. Menurut Utami Munandar, pengertian kreativitas menunjukkan ada 3 tekanan kemampuan, yaitu yang berkaitan dengan kemampuan untuk berkombinasi, pemecahan masalah, dan yang terakhir, kreativitas. Kreativitas sendiri diukur untuk mengetahui tingkat kreativitas dari seseorang. Kreativitas merupakan potensi seseorang untuk memunculkan penemuan baru dalam bidang ilmu dan teknologi serta di bidang lainnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kreativitas belajar siswa. Yang pertama, sikap orang tua terhadap kreativitas anak. Orang tua yang menghargai prestasi anak secara tidak langsung mendorong anak untuk berusaha sebaik-baiknya dan menghasilkan karya yang terbaik. Selanjutnya, strategi mengajar guru. Dalam kegiatan mengajar, guru juga dapat menggunakan sejumlah strategi khusus yang dapat meningkatkan kreativitas belajar siswa. Selanjutnya, cara meningkatkan kreativitas siswa. Proses pengajaran yang terintegrasi akan menolong siswa untuk mengembangkan keterampilan dalam merealisasikannya di kehidupan sehari-hari. Contohnya menghubungkan apa yang telah dipelajari dengan berbagai pengalaman hidup. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan seharusnya memusatkan pada peningkatan keterampilan untuk menyelesaikan masalah dengan membebaskan kreativitas dari siswa. Menurut Agustian, IQ dikembangkan pertama kali oleh Paul G. Stolz. Paul G. Stolz menganggap bahwa IQ dan IQ tidaklah cukup dalam menilai kesuksesan dari seseorang, karena adanya faktor lain berupa motivasi dari dalam diri serta sikap untuk pantang menyerah. Selanjutnya ada aspek dari IQ. Ada beberapa aspek dari IQ, diantaranya yang pertama ada kontrol atau kendali. Kontrol atau kendali ini merupakan kemampuan pengendalian peristiwa yang dapat menimbulkan kesulitan di masa yang akan datang. Maka dari itu kita perlu mengontrol atau mengendalikan diri kita. Selanjutnya yang kedua, asal-usulan pengakuan. Pengakuan ini mengungkapkan sejauh mana seseorang mengakui kesulitan-kesulitan serta kesediaan seseorang untuk bertanggung jawab. Selanjutnya ada jangkauan. Jangkauan ini menunjukkan bagaimana suatu masalah dapat mengganggu aktivitas lainnya, sekalipun tidak berhubungan dengan masalah yang dihadapi saat ini. Dan yang terakhir ada hubungan antara IQ dan juga matematika. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi variabel terikat pada prestasi belajar matematika dan variabel bebas. Penelitian, kemampuan seseorang menghadapi kesulitan dapat mengubah hambatan menjadi peluang bagi dirinya untuk mengasah kemampuan yang ada pada dirinya. Itulah tadi penjelasan saya terkait pendekatan teori pembelajaran IQ, SQ, EQ, CQ, dan AQ dalam pembelajaran matematika. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.